itu bisa bikin kelainan. Kalau terlalu rendah juga bisa bikin kelainan. Kalau terlalu rendah tadi kan dwarfisme ya. Tapi kalau terlalu tinggi nanti tergantung pada usia berapa naiknya itu. Kalau dia naik pada usia di mana lempeng epifisisnya masih terbuka, berarti kan masih usia pertumbuhan, nanti anaknya tuh bisa tinggi sekali, bisa kayak raksasa, bisa 2 meter tingginya, atau yang dikenal dengan nama gigantisme, jadi tinggi. Tapi kalau misalkan dia growth hormone ini naik, ketika lempengnya itu sudah menutup, artinya tulang panjangnya itu nggak bisa lagi bertambah, maka dia akan menyebabkan terjadinya akromegali. Akromegali itu artinya hanya bisa terjadi penebalan tulang, terutama pada akral dan wajah. Jadi orang-orang dengan akromegali ini nanti akan mengeluh, kalau dia pakai sepatu kok sepatunya nggak muat, kalau dia pakai cincin kok cincinnya itu udah nggak muat sekarang, atau kalau pakai topi kok topinya jadi kekecilan. Nah itu bisa jadi merupakan tanda dari akromegali. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dok, mau tanya dok, Ya. untuk mengetahui lempeng epifisisnya terbuka atau tutup itu gimana caranya dok? Terus kalau untuk kelainan pada growth hormone ini, apa ada kayak apa namanya, kayak pemeriksaan gitu dok untuk gigantisme akromegali, kayak antropometrinya ada nggak sih dok? Antropometri, oke ya. Jadi biasanya sih kalau untuk melihat lempeng epifisisnya atau menutup atau masih membuka, itu mau nggak mau kan lihat dari usia, kemudian nanti kan bisa di ronsen ya. Jadi di ronsen kemudian bisa dilihat lempeng itu menutup atau tidak. Biasanya rata-rata kan orang beda-beda, tapi kalau nggak salah ya usia sekitar 20 tahunan itu lempeng epifisis kita udah menutup, artinya kita udah nggak bisa bertambah tinggi lagi. Jadi kalau untuk mengetahui apakah lempengnya masih ngebuka atau menutup, biasanya dengan ronsen. Jadi nanti di ronsen lempeng epifisisnya itu. Nah untuk screening pada tadi apa? Screening ya, screening growth hormone ya. Iya dok, kayak antropometri gitu ada nggak dok? Pemeriksaannya. Iya. Oke, untuk pemeriksaan sendiri sih, untuk growth hormone, memang kalau anak-anak pasti kita rutin kan, ngajak anak itu untuk cek ya, minimal ke posyandu. Nah nanti tuh bisa dilihat pertumbuhannya gimana. Kalau memang kita rasa pertumbuhannya tidak sesuai dengan usia, nah biasanya anaknya pasti kita bawa ke konsul untuk ke dokter yang lebih ahli. Nah nanti baru kita cari penyebabnya apa. Apakah karena asupan nutrisinya kurang, apakah karena pengaruh hormonal, itu nanti bakal bicara. Jadi kalau misalkan asupan nutrisinya udah bagus, tapi dia tetap mengalami dwarfisme, enggak dia tetap pendek kalau dibandingkan dengan usianya, tentu kita akan cari apakah ada sebab ke arah hormonal. Mungkin nanti growth hormonnya akan diperiksa kadarnya. Gitu. Jadi memang kalau untuk awal-awal lihat dulu aja antropometrinya apakah sesuai dengan usianya atau tidak. Baru nanti kalau memang tidak sesuai dicari penyebabnya apa, dan nanti salah satu penyebabnya bisa jadi growth hormone yang kurang atau growth hormone yang berlebih. Kasih dok. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita akan